menyikapi perihal bantuan yang diberikan oleh Turki pada saat terjadinya kebakaran di negeri Yahudi itu semakin memperlihatkan kepada kita kondisi pemerintahan Turki yang oleh kaum muslimin selama ini dibangga-banggakan sebagai sistem yang islami. Hal tersebut memberikan bukti kepada kita bahwasanya pemerintahan Turki adalah pemerintahan kafir. Standar perilaku kaum muslimin terhadap orang kafir itu kalau di surah Al-Fat 29 itu jelas. Syiddat alal kufar wa ruhama bainahum. Bukan terbalik. Keras terhadap orang kafir, berkasih sayang terhadap mereka. Nah, ini orang Turki, pemerintahan Turki justru memberikan bantuan kepada orang kafir, ya kan? Pesawatnya memberikan bantuan memadamkan api, pesawat tempurnya mereka memberi peluru kepada kaum muslimin. Ini adalah bukti yang jelas bahwasanya Turki adalah negara kafir. Satu. Yang kedua, berdasarkan daripada dalil di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna man tasyabaha bighawirina. Tidak termasuk kelompok kami orang yang tidak seperti kami, tidak menyerupai kami. Dalam hal berpenampilan saja hukum itu diberlakukan, apalagi ini dalam hal berkasih sayang. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau nomor hadis ke 2695, diperkuat dengan lafaz milik Imam Abu Dawud di dalam Sunan beliau, man tasyabaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama seperti mereka. Menyerupai dalam hal penampilan saja sudah masuk hukumnya, apalagi menyerupai dalam hal berkasih sayang, bahkan berakidah. Di negeri Turki sama-sama kita ketahui bahwasanya di situ tidak diberlakukan hukum Allah. Berbeda jauh dengan yang ada pada daulah Islam. Mereka benar-benar idharuddin, menzohirkan, mewujudkan, menyatakan din Allah, menyatakan, ya kan, menzohirkan, memperlihatkan hukum-hukum Allah ditegakkan. Bagaimana dengan Turki yang sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian orang bahwasanya mereka adalah negeri kaum muslimin? Tidak seperti itu. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal nasnya jelas. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, sesungguhnya mereka telah kafir. Surah Al-Maidah 44, ditambah lagi surah Al-Maidah 45-nya, wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, ditambah lagi surah 47-nya, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Maka tiga kriteria ini telah memenuhi syarat untuk ditimpakan kepada pemerintahan Turki dan seluruh rakyatnya yang ridho terhadap pemerintahannya. Di sini kita dapat mendapatkan pembelajaran bahwasanya rakyat yang ridho terhadap kondisi pemimpinnya, maka mereka adalah bagian daripada pemimpin itu. Kalau pemimpin itu baik, maka rakyatnya baik. Kalau pemimpin itu buruk, maka rakyat itu buruk. Itu di dalam surah Hud ayat 59 sampai dengan 60. Sebagaimana Allah katakan, kaum Hud itu utbi'u ala kulli jabarin anid, mengikuti semua perintah penguasa mereka yang sewenang-wenang. Di ayat 60-nya,
dijelaskan mereka yang udwi wala kulli jabarin an itu adalah ulai ina adun kafara rabbihim. Sesungguhnya orang Ad, kaum Ad, ina adun kafara rabbihim. Sesungguhnya kaum Ad itu kafir terhadap Rabb mereka. Karena apa? Karena kaum Ad ini mengikuti setiap apa saja, ridho terhadap apa saja yang ditetapkan oleh pemimpinnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran mengenai status penduduk negeri, termasuk KTP. Kita memiliki KTP, tetapi KTP kita memiliki KTP tanpa uzur. Kita memiliki KTP dengan ridho, mengakui status kita sebagai warga negara suatu negeri. Ya kan? Ridho. Dan negeri itu tidak diterapkan hukum Allah. Kafir. Kecuali apabila kita ber-KTP, kita ada proses, ada sebab. Tanpa ber-KTP itu kita disiksa. Tanpa ber-KTP itu kita akan dibunuh. Maka tidak terkena. Apabila kita ber-KTP itu masuk kepada takiyah, berpura-pura. Tapi syaratnya harus terpenuhi. Bahwasanya ada memang kemungkinan hukuman berat yang akan diterima oleh seseorang apabila tidak memiliki KTP tersebut. Makanya kalau mau ngurus KTP, kalau punya KTP palsu aja lah, gampang ngurus KTP palsu, ya kan? Berbahaya itu memiliki KTP itu. Buat KTP palsu. KTP saya juga KTP palsu kok. Paspor saya paspor palsu. Nah, kembali kepada kondisi pemerintahan Turki, itu sama sekali tidak dapat mereka digolongkan sebagai negara muslim. Walaupun masih ada beberapa syiar Allah yang ditegakkan di sana, tetapi tidak memberikan kepada kita manfaat untuk meyakini bahwasanya itu adalah negara muslim saat ini. Ya kan? Saat ini. Karena syarat-syarat untuk menjadi negara muslim tidak terpenuhi di Turki. Justru yang terpenuhi itu ada di Daulah Islam saat ini, IS, Islamic State, yang dipimpin oleh Khalifah Al-Baghdadi. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin yang masih lemah, masih menganggap Islam itu adalah agama. Bukan, Islam bukan agama. Islam itu bukan agama. Bukan salah satu dari sekian banyak agama. Islam itu adalah satu sistem tata aturan bermasyarakat, tata aturan hidup. Sehingga orang beragama Buddha, orang beragama Kristen, orang beragama Hindu, orang beragama apapun boleh hidup di bawah sistem Islam dengan memberikan jizyah apabila jizyah itu masih berlaku. Nanti suatu saat jizyah pun tidak akan berlaku, tidak diberlakukan kembali, mereka diwajibkan semua taslim. Kondisi ini adalah kondisi yang memang sangat berat bagi kaum muslimin untuk tetap mempertahankan keislamannya. Maka tidak ada jalan lagi bagi kita untuk berandai-andai merasa diri kita masih muslim. Kayaknya sulit. Rasulullah sendiri bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kondisi keislaman itu lebih cepat keluar dari seseorang, lebih cepat lepas dari seseorang, lebih cepat dibanding melesatnya anak panah dari busurnya. Bayangkan begitu anak panah itu begitu cepat melesat dari busurnya. Lebih cepat keislaman itu lepas daripada kita. Maka disinilah umat Islam wajib memahami an-nawaqidul Islam, an-nawaqidul iman. Perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang bisa membuat Islam kita menjadi batal, dan kita wajib tajdidus syahadah, memperbaharui kembali syahadat kita untuk kembali kita menjadi muslim. Ya kan? Hanya dari ucapan atau perbuatan. Ada hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Nah, kajian-kajian seperti ini tidak jarang sekali diberikan oleh para asatidz, para ulama di negeri ini kepada kaum muslimin. Kewajiban berhukum dengan hukum Allah, kewajiban qital fisabilillah, kewajiban
pemahaman mengenai pembatal keislaman. Ini adalah kajian-kajian yang masih sangat langka, sehingga banyak orang di Indonesia ini merasa diri masih muslim. Padahal saya jamin 99,9% lebih penduduk di Indonesia kafir dengan kondisi yang saat ini. Lalu bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Kita wajib untuk menegakkan kembali syariat Allah. Hanya itu saja. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin.